sorry, di mana langkah-langkah terkait dengan perilaku konsumen dengan konsumen, posisinya adalah di sebelah kiri atasnya, lihat nih, posisinya ada di sini, di perilaku konsumen di sebelah kiri atas, ya, di sebelah kiri atas di kotak ini, ya, yaitu analisa peluang pasar, marketing situasi analisis atau peluang pasar. Jadi kita perlu memahami konsumen dulu sebelum mengambil sebuah keputusan produknya apa, harganya seperti apa, lokasi saluran distribusi di mana, promosi dan bagaimana sih people dan presentation dan people lah, seperti itu. Jadi sebelum melakukan marketing mix bauran pemasaran, maka yang ditentukan adalah perilaku konsumen terlebih dahulu. Ya, perilaku konsumen gimana tuh letaknya, yaitu di awal, yaitu nih customer behavior analysis. Nih perilaku konsumen ini. Kita sekarang berada di sini, di perilaku konsumen. Perilaku konsumen, ya, baik ya, perilaku konsumen. Sekarang kita masuk, ya. Langkahnya adalah memahami konsumen. Kemudian kita bisa melihat dari yang lain, yaitu sama saja kita harus memahami pelanggan, kita memahami konsumen. Ini intinya kita mencoba fokus hari ini bicara tentang konsumen, ya, konsumen. Baik, sekarang kita pahami proses pengambilan keputusan konsumen, ya. Baik, sekarang kita coba. Sekarang saya tanya, Mas, di sini ada yang buka, ya, saya di sini yang bukaannya, Mas. Oke, yang buka. Ya, saya mohon izin yang lain buka, ya, tapi kalau enggak, monggo silakan saya mohon bisa ditemani sebenarnya. Dan bagi saya yang membuka video, saya berikan poin, saya hafalkan menjadi bagian dari sebuah proses. Saya justru mengharapkan ada video terbuka, tapi selanjutnya terserah Anda, ya. Baik, Mas Yaki, karena saya ditemani Mas Yaki, kita akan diskusi, Mas Yaki. Baik, Pak. Baik. Ini ada Tirta, ada Ahsan, ada Faulia. Ini saya lihat Mas Yaki, ya. Mas Yaki, kalau saya tanya, ya, konsumen yang kita sedang diskusikan kali ini adalah konsumen pengguna akhir atau perantara, konsumen sebagai pedagang perantara. Dan sudah kita diskusikan, ini konsumen akhir, Pak, atau yang langsung mengkonsumsi produk tersebut. Iya. Oke, berarti kita melihat konsumen sebagai pengguna akhir, ya. Baik, sekarang saya ingin menanyakan, ya, kepada Yaki. Setelah itu kita akan tanya pada Dania dan sampai ke bawah. Ya, sama Ahsan, ya. Mas Mas Yaki, Ahsan dan Dania, coba perhatikan ini. Kalian ini kita coba, ya, bahwa konsumen saat ini itu konsumennya rasional apa irasional? Coba Ahsan, Dania, yuk, tahu Mbak Dania? Rasional. Rasional. Oke, Mas Ahsan pilih yang mana? Cenderung kemana, Mas Ahsan, Mas Yaki, coba? Konsumen saat ini, ya, Mas. Konsumen saat ini gitu. Iya, konsumen saat ini, konsumen itu lebih ke rasional apa irasional, ya, tentu saat ini, ya, kita bicara saat ini, ya. Rasional. Ya. Mas Yaki punya pandangan lain? Ya, kalau sekarang lebih ke irasional sih, Pak, karena banyak yang kualitasnya bagus nggak dipilih, banyak lah yang mahal dibeli. Itu kan suatu faktor yang luar biasa, nggak bisa diukur gitu. Ada faktor yang nggak bisa diukur, makanya saya jawab irasional. Iya. Baik, Mas Faulia, Mbak Faulia bukan? Iya, Pak. Ya, kamu
saya lihat kamu ya, kamu kalau beli barang yang bermerek nggak, ya agak tidak kali dua lah, tidak kali lah. Apa Pak, suaranya putus-putus Pak, maaf. Coba beli lah. Saya ragu. Kamu tuh kalau beli itu bermerek atau KW? Kalau buat saya sendiri itu lebih baik menyesuaikan budget Pak. Saya lebih gimana ya Pak, saya nggak suka beli yang KW. Ya sudah, om jelas saja tidak suka beli KW, ya merek juga aja tau, walik kan gitu. Ya ngomong langsung Pak. Mas Tirta dengar saya ya, penuh ya. Jawaban saya didengar penuh ya. Dengar Pak. Oke, ini ada masalah nih. Baik ya, jadi sekali lagi saya melihat saat ini loh ya, saat ini memang dua-duanya ada. Tetapi sekarang kita melihat konsumen yang irasional itu seperti apa. Irasional adalah orang yang sukanya adalah tren, gaya. Orang duit utang, HP susah jelendit. Mas Tirta, kamu suka beli cross apa Samsung Mas? Samsung Pak. Samsung, kira nggak iya? Ini kebutuhan kayak orang di Malaysia yang lain-lainnya, kono ngerti lah Mas. Orang negeri lah tahu masih jaya Mas. Kita ini orang luar negeri kemungkinan, saya nggak tahu ya, tapi ada kemungkinan HP-nya orang Malaysia itu culun-culun Mas, gaya Indonesia loh Mas, tenang kita ya Mas ya. Iya Pak. Itu Mas, betul Mas. Kalau jerujak orang tempel ban orang Mas, repot saya gitu ya. Terus sekali lagi Mas, sekarang orang itu ambilnya seperti ini Mas, nafsu Mas, nafsu amarah lawama nggak terkendali gitu ya. Coba kamu tuh Mas Hasan, jika gue ya, Hasan, Yeah. kamu kuliah di Unisula itu rasional apa enggak ya Mas? Atau beli Citra Mas, Unisula? Ya. Unisula. Jujur aja. Ah, jujur. Di sini jujur, anak sing jangan diulang-ulang lah. Kita manusia itu sini kewo itu marah ibu daerah jujur. Indonesia ewo pakai ewo bubar, ayo. Ya jujur aja, Unisula itu akreditasinya unggul atau A gitu. Jadi ya memang kembali lah. Itu rasional. Gaya. Itu rasional itu. Ya itu akreditasi itu menurut saya masih rasional itu Mas. Oh gitu. Ya. Tapi Masnya pengen murah apa pengen mahal? Ya pengen murah ya. Harus ngono ki manungsa gawe kampus dhewe lah ngono lah. Oh pengen barang apik tapi jale murah. Repot neh lha ngene iki to. Konsumen iki sine ngene. Pengen value, kepengen barang murah tapi apik. Repot. Terus ngene iki itu manungsa, Mas. Lah manungsa iki rasa, manungsa iki rasional. Iya. Nah ini Mbak sebentar nih kita Mbak Jeriska buka dengar saya nggak Mbak Jeriska? Iya dengar Pak. Nah, ibumu ini pasar ki rasional apa enggak ya? Ibumu kalau nggak terkait ibumu ini kira-kira nganyar lah wong iki Mas. Ibumu nganyar nawar terus Iya Pak, rasional. Rasional, ibumu ki rasional tenan. Saya satu nih pojok ini nggak gitu ya Mbak ya, awal ya contoh ya kayak yang Mas. Jadi Mas Hasan kadang-kadang kamu di Unisula itu kadang-kadang berpikir mungkin lebih mahal ya daripada yang lain, mungkin ada seperti itu karena itulah yang irasional. Kadang-kadang gaya Samsung itu ya lewat ono Oppo, ono Vivo, tapi kan milihnya Samsung Mas Tirta ya kalau kan milih kan gitu. iPhone loh, masa mah iPhone malah gaya setiap hari sombong kok gagah iya jajal iya Mas Hasan yang iPhone tuh mereknya diketoke wong akeh kok tapi ini aku cross ditutup tangan ora enak aku. Jadi sekali lagi Mas, saat ini konsumen itu banyak irasional Mas. Orang yang di Unisula itu irasional menurut saya. Artinya dia beli apa? Beli
semoga tidak hanya A Pak, ada nilai-nilai Islam Pak, gitu-gitu itu irasional. Ya kalau yang rasional itu perbandingan Mas, kenapa saya milih ini karena A itu rasional Mas, lebih murah itu rasional gitu. Lihat, kalau rasional itu kebutuhan, ini ada pertimbangan harga kualitas nih aplikasi Mas. Harga Mas Hasan bilang harganya murah, kualitasnya apa? Itu rasional Mas. Ibumu itu harganya murah, kualitasnya apa? Itu rasional ya. Ibu saya itu rasional. Setiap mantenan lebih kerupuk, telo, nunggu anak putu rasional gitu. Tapi ya oleh Mas, pikirannya gitu ya. Seperti itu. Jadi sekali lagi sudah nggak ada gaya seperti itu. Jadi sekali lagi banyak saat ini menurut pandangan saya banyak sekali konsumen yang irasional. Kita mainkan irasional Mas. Jadi kita mainkan apa ya, citra, kita mainkan yang merek, kita mainkan endorse, kita mainkan yang ya gaya gitu, menggaya. Bola suatu produk yang irasional ya, termasuk Tuhan Allah itu ya bagi saya ya maksudnya rasional, Tuhan ya irasional. Kalau gitu ada orang bilang kalau kita bicara goib halusinasi kan bingung juga saya ini kan, seperti itu repot juga. Monggo sekarang kita bicara konsumen itu banyak yang irasional, cari merek, gaya ya seperti itu. Mas Hasan, kamu kalau potong rambut salon yang bermerek apa yang biasa Mas? Ngisoringin Mas, ngisoringin lah, potong rambut ngisor gampang ya. Milih di Mas, atau yang salon tadi dikur, kukur itu boleh kan gitu, yang sana ayo pilih mana? Atau dipotong teman Mas? Potong teman dia ngirit Mas. Itu oke, siap ya. Jadi sekali lagi Mas, kita tuh harus pahami ternyata konsumen itu banyak yang masuk kepada irasional ya gitu ya mbak-mbak semuanya, Mbak Dania, Raffi, Fauza ya, Gafir Rizal dan sebagainya ya. Ini kunci dulu ya. Oke Mas, satu ya irasional. Oke, sekarang saya bicara tentang Mas Mbak aja, Mbak Dania Intan Prawesti coba. Terima kasih ya, tadi 1:30 dari Solo ya. Perjalanan Solo Semarang tadi 1 jam ya, 1 jam pakai tol, itu agak banter ya. Semuanya nggak ada masalah ya, semuanya gelap berita ini. Baik ya, jadi ada selayang pandang terhadap proses pembelian. Mbak Dania coba, Mbak Dania, kalau misalnya ini ada kebutuhan pencarian, kamu harus tahu proses pembelian ya Mbak. Sekarang pahami konsumen lagi, itu caranya dia membeli. Kalau ini pembelian kebutuhan yang disadari, misalnya Mbak Dania pinginnya rumah, maka pencarian alternatifnya gimana Mbak? Yuk kita pahami konsumen, segala macam pahami konsumen. Mas, ayo, apa Mbak? Hari ini kita bicara konsumen, ingin kenal konsumen, yuk kita taklukkan dia. Apa? Yuk, apa Mas? Mbak Dania, dengar saya Mbak Dania ya? Oke, saya ingin butuh rumah, maka pencarian informasi tentang rumah di mana Mbak? Dari mana saja? Mas Irta, dari brosur yang brosur oleh itu ya, udah brosur ya, brosur sudah, apalagi ya cepetan yuk, kamera apa lagi, udah cepetan, kamera jam sober sama kayak agen yang oke. Siap, agen, apalagi seorang sarjana itu harus bisa menyebutkan alasan Facebook, ini. Facebook, Instagram, YouTube, ngono sih telu pisan. Yo, pokoknya expert. Kuwi sarjana kuwi. Pokoknya dari mulut ke mulut, Pak. Enggak, jangan mulut ke telinga, itu ciuman itu. Wow, itu. Ya maksudnya saling bicara. Maksudnya ini ketok tular jenenge. Bom itu di Indonesia kan itu dari mulut ke mulut itu ya. Dari mulut ke mulut ya bingung apa itu. Dari mulut ke telinga ya, ketok tular ya.
Tuh. Baik ya. Setuju Mas tadi Mas, dari mulut ke mulut. Terus apa lagi Mas? Mulut online. Pengalaman teman apa? Mas? Bionik OLX. OLX. Wow lagi. OLX, Instagram, YouTube, TikTok. TikTok ya sekalian gitu lah gitu. Siap. Oke ya, alternatif banyak ya. Sampai kunjungan ke lapangan lihat. Ya, alternatif seperti itu ya. Oke. Setelah alternatif banyak toh, informasi evaluasi Mas. Jadi ternyata konsumen itu mengevaluasi apa yang diinginkan sesuai dengan pendapatannya, seleranya, apakah di pantai, apakah di atas gunung, di lereng dan sebagainya sih monggo saja ya. Oke, seperti Ahsan kalau punya rumah di mana Mas? Di yang strategis apa yang di dekat laut apa di pemandangan di gunung Mas Ahsan? Di pusat kota apa di pusat kota atau di pinggir pantai atau di gunungan? Ya tentunya Gunung ora ya. Untuk mempermudah akses semua kebutuhan ya salah satunya tempatnya ya strategis. Oh, strategis di pusat kota ya Mas ya? Ya. Oke, kalau pusat kota tengah Simpang 5 Mas ya, dekat pantai. Kalau tengah Simpang 5 itu dekat rumah sakit, dekat supermarket, masjid, kuburan Mas itu juga dekat. Jadi kita ada fasilitas di situ tengah pusat juga. Ya sih. Di tengah, belum mau tengah pusat lah ya. Di pusat kota ya itu di tengah Simpang 5 kan gitu. Fasilitas komplit. Oke Mas ya, ini lihat sentral. Saya ingin nebak ini, beda ini. Coba Mas David langsung ya jawab saya ya. Kamu suka di atas, di tengah apa, di pusat atau di pinggir pantai Mas? Di tempat yang gimana coba tadi bilangnya, di atas, di bawah? Iya, maksudnya di lereng itu, di atas langit di lereng Wak, di lereng pegunungan. Wah, subhanallah. Ini lihat ya, David itu backgroundnya itu adalah awan ini Superman Mas. Jadi Superman ya. Jadi Mas kalau bisa jangan Superman ya, seperti ya. Nanti itu lebih berkah ya, seperti dalam hebat ya. Tapi jangan Superman. Superman itu ego. Aku menang dewe itu Rambo Superman ya gitu ya. Nembak dewe yang pokoknya orang boleh orang sing betul itu. Oh awan ya Mas. Ini kamu juga Superman ya di langit ini. Oh kamu di lereng-lereng itu ya senang di situ ya. Ini lereng ya Pak. Mas Ahsan di tengah kota. Kemudian kita lihat lagi, saya tak coba nebak lagi ya. Lagi, Eldia. Iya Pak. Kamu suka di dekat pantai-pantai nggak? Atau di atas gunung? Maksud di atas gunung ya bingung juga sih, di atas gunung ini ya. Gua di lereng lah, gitu, di atas. Dua-duanya. Di mana? Dekat sawah. Nah, nanti soto tengah sawah ya. Terus gimana? Di mana Mbak yang Mbak suka itu? Di tempat yang dekat fasilitas Pak. Ini strategis. Itu fasilitas sih, fasilitas kuburan itu ya, fasilitas umum ya, gitu ya. Ya, jadi sekali lagi fasilitas umum ya. Oke, Mbak, bagus tadi. Benar Mbak, dekat pasar, dekat rumah sakit, dekat loket-loket pembayaran PLN kan gitu aja, fasilitas seperti itu. Oh, ngeri. Itu bagus itu. Daripada pusat kota setengah Simpang 5 ngeri juga. Jadi ternyata manusia itu beda-beda Mas. Lihat itu dievaluasi antara keinginan Mas dengan yang tadi brosur tadi. Setelah itu ada kesamaan, dapat evaluasi, maka ambil keputusan. Keputusan itu indikatornya adalah diambil, segera memilih, memprioritaskan sebuah action, ya lakukan keputusan. Setelah itu perasaan setelah membeli, wah ternyata puas, ternyata saya senang di sini, ternyata tidak senang, panas rumahnya dan sebagainya. Ya, oke ya seperti itu. Contoh, sekarang saya tanya ini, ya ini songgo ini sahabat siapa? Mbak Kintan Kemala coba, Kintan Kemala, nih ya udah buka tangannya keluar. Siap. Mbak pernah tahu tusuk sate Mbak? Tahu Pak. Iya, kamu suka rumah yang tusuk sate, jadi yang di T itu tuh yang di ujung ya, kalau ada tikungan dia yang lurus itu ya. Suka nggak? Enggak. Kenapa Mbak? Takut. Takut. Ya. Makanya yang terjadi seperti ini Mbak.
Orang di rumah itu ada takut gitu, ada perasaan takut, nanti katanya mitos, katanya feng shui, hong shui, dan sebagainya itu masuk semuanya. Wong tua, kudu arahnya barat, kulon, wetan, itu penting itu. Jadi seperti itulah ya. Memang saya memang nggak, kalau Jawa memang tusuk sate katanya kurang baik ya. Silakan Anda kalau di perumahan Mas, lihat tusuk sate apa yang terjadi. Coba semuanya lihat perumahan yang pas tusuk sate, tapi jangan itu ya tusuk sate yang terbuka ya. Jangan tusuk sate depannya ada tembok penjati ya, lah itu beda itu ya seperti itu. Jadi benar-benar tusuk sate yang benar ya. Coba lihat itu sehat nggak, ada yang sedo nggak atau sakit-sakitan nggak, saya nggak tahu ya. Karena memang tusuk sate itu harus secara Jawa maupun secara Cina harus diperkuat dengan tembok Mas. Pintu jangan menghadap jalan raya ya, nanti ada mobil yang tiba-tiba masuk dapur lah Mas, seperti itu. Jadi itu juga harus dijagain. Itu kalau feng shui seperti itu. Kalau Jawa memang tidak, kalau bisa dilihat dengan cara merubah pintu. Ya ini contoh-contoh ya, tapi memang harus kuat karena kalau ada asap juga tetap lurus kan. Kalau ada asap, pembakaran asap kan tetap masuk ke dalam rumah itu ya, rumah yang lurus. Masa asap belok kanan, belok kiri kan nggak mungkin kan, ngikuti angin, nerobos, dan termasuk makhluk juga sama Mas. Makhluk jin ya, makhluk jin ya kadang-kadang ya belok, padahal bisa belok kanan, tapi kadang-kadang kaki mau jalan sendiri ya, seperti itu di pintu. Baik ya, jadi sekali lagi Mbak Eldiana Kintan Kemala memang lihat ya Mbak, semua proses ada seperti ini, tetapi Mbak Kintan Kemala proses ini akan dipercepat dengan 3 kotak di atasnya. Lihat, pengaruh kelompok, pengaruh kelas bareng, dan pengaruh situasional. Lihat, kalau Ahsan misalnya ingin beli rame-rame pengaruh kelompok, itu akan lebih cepat proses Ahsan ini untuk membeli. Tirta juga kalau misalnya ingin membeli, terus yang penting temanmu beli, maka saya ikut beli. Proses ini semakin cepat apabila ada pengaruh kelompok. Makanya perlu ada arisan, majelis-majelis taklim, atau sosialita, itu mempengaruhi ya orang beli, termasuk komunitas, endorse, atau ya tadi online tadi ya, seperti itu menjadi bagian dari pengaruh kelompok tadi. Itu mempercepat ini Mas. Kemudian yang kedua, ada pengaruh daripada kelas barang. Pengaruh kelas barang. Kalau kelas barangnya itu Alphard, maka di sini akan lama. Beli mobil akan lama dari beli motor. Kan kalau beli motor kan cepet aja ya, beli martabak ya cepet aja. Tapi kalau beli mobil yang kelas atas, pendapatannya tinggi yang dihabiskan untuk beli itu, maka yang terjadi adalah prosesnya ini menjadi jadi semakin lambat ya, menjadi semakin lambat. Ini yang pengaruh kelas barang. Kemudian pengaruh situasional seperti apa? Apabila situasinya gembira, senang, suka, kepribadian, hal-hal yang terkait dengan jiwaan, suasana, maka itu juga mempercepat. Jadi kalau ingin pendekatan pada dosen, pada manajer, lihat situasi perasaannya. Kalau perasaan senang, maka prosesnya menjadi lebih cair, lebih cepat. Jadi Anda harus memahami ini, paham ya? Memahami daripada proses ini. Kalau Anda benar-benar bisa pahami proses ini, akan menjadi mudah sekali Anda atau konsumen akan mengambil sebuah kepu. Bisa dipahami ini? Baik, kita lanjutkan lagi ya. Selanjutnya kita pahami lagi konsumen. Bahwa konsumen dalam mengambil sebuah keputusan itu sangat ditentukan oleh produk, harga, tempat, promosi, ekonomi, teknologi, politik, budaya. Semuanya menjadi faktor penentu daripada keputusan pembelian. Bagaimana produknya yang bagus, awet, desainnya bagus, harganya murah, ada diskon, tempatnya atau saluran distribusinya lebih dekat, lokasi strategis, kemudian promosinya pakai advertising dan sebagainya ya, promosi penjualan,
ada PR-nya, ada personal selling-nya, itu semuanya mendorong terjadinya pengambilan sebuah keputusan. Bisa dipahami nih Mbak. Jadi inilah yang kita sedang pelajari, bagaimana cara membuat orang ambil keputusan. Dan saat ini karena terkait dengan irasional, maka perlu adanya brand, perlu adanya endorse, adanya orang-orang yang terkenal, itu mengarah kepada rangsangan pemasaran. Jadi pemasaran sebenarnya rangsangan, Mbak. Pemasaran itu marketing hipnotis juga bisa menjadi bagian dari proses bagaimana merangsang daripada kegiatan keputusan pembelian. Inilah contoh bagaimana kebutuhan mobil ini ya kemudian nanti di minggu-minggu depan kita ingin gantian, Anda yang menyampaikannya, ingin menyampaikan sebuah implementasi dari pelajaran-pelajaran inilah ya, seperti itu. Nanti kelompok gantian, Anda yang ngomong, gantian saya yang dengar gitu ya, kita diskusi pendalaman terkait dengan materi-materi yang ada, baik ya atau tidak. Jadi kebutuhan itu bisa mobil, informasinya ada tetangga, iklan, tadi bilang apa tadi Mas, bohong ya, mau tadi, kemudian rally mobil, pengumuman, kenalan tetangga dan sebagainya. Kemudian kriteria bahan bakar, modal, iya nih, mobil. Saya masih ingat ini Mbak, Mas, di Segar Bencah, Segar Bencah ya, di BSP itu naik itu apa ya, apa Mas, yang BSP naik itu apa Mas, ada rumah sakit itu apa namanya, Manyaran bukan, BSP. Nah sebelah yang naik itu loh apa, yang ada pohon besar 2 itu loh, BSP. Kalian itu Kak, wah ngerti Silayur top gitu. Ya Silayur benar nih Mbak Dania. Mbak Dania Silayur, Mbak Dania kalian juga ya? Iya Pak. Mbak Dania juga Silayur juga? Saya di daerah Beringinnya. Oh Beringinnya. Kalau Silayur itu katanya akar ya Mbak? Iya Mbak. Lumayan katanya ya? Ya, sering kecelakaan gitu banyak. Pokoknya ya Mbak. Bener ya Mbak. Jadi di Silayur itu kecamatan Mbak, kecamatan Malugalus Mbak, itu Mbak sama Mbak. Kecamatannya, jadi misalnya banyak menyurat itu Mbak, surat menyurat itu Mbak. Itu makanya pohon-pohonnya itu nggak boleh ditebang. Ya, kemudian yang kedua di situ ada yang bunuh diri juga, ya masih di situ. Jadi saya pernah mau beli di pinggir jalan itu Mbak, yang dulu pohon-pohon bambu itu loh Mbak, sebelah kanan itu Mbak, yang bawah itu kan rumahnya, tapi katanya di sana juga angker, sehingga waktu itu tidak jadi beli padahal sudah siap dananya. Ya jadi sekali lagi informasi itu tidak hanya data tetapi hal yang imaterial juga sama ya. Betul Mbak, hati-hati di situ ya. Kemudian evaluasi alternatif ini ya, kita ya mencari informasi, seleksi ya, kira-kira cocok mana, harga, aspek keluarga. Kalau mobil itu pasti tanya keluarga ya, yang tanya si bapaknya, ibunya, eksterior, interior dan sebagainya ya, seperti itu perlu dicek. Karena saya tanya lagi, oh Tirta, halo Tirta. Ya Pak. Ya, kalau ada suami istri beli mobil, kemudian suaminya itu lihat interior, ibunya lihat mesin, itu benar nggak? Kebalik deh Pak. Kebalik ya? Harusnya ya. apa? Harusnya Suami yang lihat mesinnya Pak. Lihatnya mesin. Oke. Istrinya lihat interior. Oh iya, Inaya, buka Inaya coba Inaya. Inaya Asmaul Husna ini 99 ini ya. Inaya nih, Inaya. Ada suaranya, dengar saya nggak? Rasa buka, ditutup pagarnya, rengok. Halo, ditutup Mbak. Halo, itu dibuka Mbak, dibuka dulu Mbak.
unmute-nya itu Mbak. Iya, sudah Pak. Oke. Mbak tahu businya motor itu tahu tempat businya tahu nggak Mbak? Nggak tahu Pak. Ya sudah seperti ini. Jadi emang benar Mas bahwa ibu itu nggak tahu busi Mas, tempatnya pokoknya nganggo gitu. Itu ya emang ya begini tuh. Ya. Jadi sekali lagi itu harus dipahami ya. Baik, ini dipahami. Jadi kalau jenengan kan dodolan itu harus tahu konsumennya siapa ya. Kalau kemudian ada ibu-ibu ditanya langsung, ibu businya di sini walang itu. Baik ya, sekarang saya tanya lagi kepada saya pilih ngobrol. Ciriska mana Ciriska? Ciriska, saya agak gelap nih ya Ciriska. Iya Pak. Oke, agak gelap. Oke, Mbak ya. Jadi kita ngobrol lagi. Jadi sekali lagi, ini mobil baru, kemudian ada keluarga. Kalau mobil itu keluarga tadi yang memutuskan beli mobil A, B, C, D itu apa ibunya? Beli mobil. Bapak Pak biasanya. Oh bapak ya. Mari S. Ibu. Ini wajan ibu ya gitu ya wajan ya. Tapi bapak-bapak bisa juga sih. Ya Mas Yaki aja saya lihat kalau beli wajan aja Mas Yaki masih ini. Mas Yaki ada beli alat masak ada? Iya Pak, suka di dapur juga Pak. Iya, ini Mas Yaki itu buah sendok, garpu, itu Mas Yaki masih ada nih bahasa tanci, ini katanya pantas ya. Ya Pak, itu waktu itu nggak kenal teflon Pak, kasihan Pak. Begitu dibeli teflon senangnya minta ampun. Oke, siap teflon ya, seneng ya Mas ya. Jadi memang yang lagi, tapi itu ikhlas ya Mas? Yang lagi itu ikhlas lah. Ikhlas Pak. Oh, ikhlas apa jalur persenan ya ikhlas. Oke ya, insya Allah ikhlas ya. Jadi memang teflon harus dibaca ibu itu senang apa teflon, wah boleh dimenelpon. Kok bisa kenal teflon? Kita kadang membaca perasaan, baca gerakan ya, kayak Intan Mala itu selalu kepala ini kepalanya pipi gerigi nih di lambe gitu ya, seperti itu bahasanya, seperti itu. Ini gaya-gaya sekali lagi ini gaya-gaya konsumen nih Mas, ini gaya-gaya konsumen minta selesai nih gitu, ini gaya Mbak Gintangan gitu ya seperti itu. Tapi nggak apa-apa ya. Jadi sekali lagi Mbak, kita perlu memahami benar gitu, menembus pikiran konsumen Mbak. Tenang Mbak. Kita lihat nih gerakan-gerakan. Ini cerita aja seperti ini, jangan ngantuk ini gayanya katanya kita Honda yang seperti itu. Aku sih ngantuk masalah. Siap Mas. Baik, sekarang kita coba lagi ya. Ketika coba kita pahami terus tentang konsumen. Mas Ajari dalam diri konsumen itu apa saja toh yang direnung-renung, dilihat ini ya seperti itu ya. Baik ya, coba pertama budaya Mas, lihat ya, dilihat budayanya. Budaya itu kata orang barat itu adalah sekumpulan nilai, persepsi, preferensi dan perilaku tertentu yang diperoleh dari lingkungan, keluarga, agama, kebangsaan, ras, geografis. Ini adalah budaya. Sekarang saya mencoba, Mbak, saya tanya lagi Mbak Jeriska, coba buka Mbak Jeriska. Iya Pak. Budaya orang Indonesia ini dua anak Mbak. Iya. Oh, berarti Mbak Jeriska ini anaknya kepingin papa di Hasan ya. Lihat ya teman-teman ini semuanya ini. Anakmu pengen bilang Mbak ini. Itu gawe anak, bener gawe anak. Malah seorang pabrik anak lebih juga seperti itu ya. Ini Mbak ya gitu. Baik. Keluarganya banyak ya Mbak. Kalau di Indonesia seperti Jeriska semua,
Putranya adalah kepingnya Mbak Jessica berapa Mbak? 4 ya Mbak ya? 4 yang punya. Enggak, Pak. Berapa? 5. 2. Ya itu yang 2 yang direncanakan, 2 yang kebablasan, jadi 4. Dua sama saya, Pak. Siap. Baik, siap ya. Jadi sekali lagi monggo kita akan nyampaikan terkait dengan keluarga. Kalau semuanya misalnya putranya kalau 2 sih masih biasa. Kalau Mbak bilang putranya agak jumlah banyak ya 4 ya anggap itu. Di Indonesia jumlahnya pasti 2, 3, 4 atau banyak. Kalau memang keluarga itu sifatnya banyak, maka implikasi baca nih. Implikasinya marketer dapat membentuk banyak segmen pasar penting dan merancang produk baru pasaran yang sesuai dengan kebutuhan ini segmen keluarga. Kalau ini mobil, Jeriska putranya 4, maka yang dibutuhkan adalah di Indonesia mobilnya gede semua, LGX, kalau perlu LLGX, kalau perlu DKI tambah 1 meter menit itu selonjor kan gitu ya, pokoknya panjang-panjang seperti itu. Karakter Indonesia itu gotong royong Mas, rame-rame, lungo bareng-bareng lah gitu. Maka mobilnya besar-besar. Jadi kenapa di Indonesia mobilnya besar? Karena aspek budaya, keluarga, ya, kemudian agama juga pengaruh, Mas. Jadi kalau ini agamanya di masyarakat itu kita baca konsumennya agamanya Islam, maka implikasinya jualannya apa? Bakso yang halal, toh? Bakso halal, ayam halal, babi syari ya nggak ada ya, babi syari nggak ada, bab 1 nggak ada, apapun yang terjadi nggak boleh ya, nanti sudah jelas seperti itu. Jadi agama ya Islam. Makanya di Kauman Pak Agar ini ada depan saya itu ada non Muslim Cina ya, jualan soto, lingkungannya Islam Mas, jadi tidak mungkin dia lolos itu. Makanya perlu pelajaran perilaku konsumen kita kan seperti itu. Jadi agama bangsa ras. Kalau di sini banyak sekali orang Padang, banyak orang luar negeri ya tentunya mengikuti kafe, mengikuti warung-warung ya yang ala-ala barat kan seperti itu. Geografi juga dilihat, jadi masing-masing memiliki kultural, memiliki culture, memiliki budaya yang berbeda-beda. Jadi sebelum melakukan rancangan produk, rancangan segmen, maka yang dilihat adalah budayanya.
Baik, sekarang saya tanya, Mbak. Sekarang kita coba kita masuk lagi, ini teman-teman yang lain. Saya punya ya, jadi ini ya. Bentar, saya cek lagi sebentar ya. Sudah selesai tugas saya ini. Masih kita bergerak tuh, pergerakan absen saja bergerak ya, masuk pergerakan video. Ya, kalau saya tanya Mbak Onda, pada saat di sini ada budaya apa ya, dia pulang itu muncul apa Mbak, berarti Mbak? Oh ya, berarti kalau membaca konsumen itu Idul Fitri, berarti yang keluar ada usaha apa coba? Usahanya apa aja Mbak? Tidak Mbak ya. Itu saya jadi kalau ada Idul Fitri, berarti yang ada apa? Yang ada apa ya? Karo Idul Fitri itu ya. Di jalan raya itu banyak warung, makanan, dan semuanya jadi semakin ramai. Itu efek budaya ya. Kedua, kelas sosial ya, kelas sosial Mbak semuanya harus lihat ya. Putus ya, putus enggak ya, coba ya. Putus Pak. Kelas sosial, di kelas sosial ini kita harus lihat juga memiliki stratifikasi kelas sosial tertentu yang sifatnya hubungan kelas ada yang senang modis, ada yang senang majelis taklim, itu kelompok-kelompok itu Mbak. Itu memiliki sebuah apa Mbak ini, preferensi produk yang berbeda masing-masing. Jadi kamu bisa melihat tuh kelompok-kelompok teman kan, kelompok-kelompok di kantormu, kelompok-kelompok itu kasus sama ada, itu memiliki pendekatan produk yang berbeda-beda. Kemudian kelompok acuan, kelompok acuan adalah seorang dan kelompok tertentu yang memiliki pengaruh langsung. Kelompok acuan berlaku anggotanya, marketer belum mengidentifikasi kelompok acuan. Jadi kalau identifikasi, kalau ada Pak Kiai di desa, ada Pak Lurah, itu kalau ada manajer, kalau kamu pegang itu orang-orang yang berpengaruh itu otomatis bawahnya itu semakin orang akan semakin tinggi. Atau yang tadi arisan, pegang aja ketua arisannya, itu akan
otomatis akan berpengaruh ya. Lihat kemajuannya, kemudian keluarga, tapi sebenarnya peran tadi ditanya perannya suami, bagaimana gerakan istri, yang pengaruh istri atau pengaruh suami atau anaknya yang nangis, harus dibaca semua dan memiliki sebuah marketing bauran pemasaran yang berbeda. Kemudian motivasi Mas sudah menjadi yang mendasar sampai orang besar dari kebutuhan fisik, rasa aman, sosial, penghargaan dan aktualisasi diri. Jadi orang yang kegiatannya sifatnya sensitif, yang motivasinya lebih kepada yang penting punya rumah pertama seperti perumahan, itu sensitif terhadap harga, peka harga, maka dia elastis, Mas, elastis ya. Semakin tinggi dia akan semakin ini elastis. Yang penting saya sosial, yang penting saya aktualisasi diri, yang penting saya dinilai citra dan sebagainya. Itu motivasinya seperti itu. Harus dibaca semuanya ini. Lepas ini ternyata baca konsumen itu tidak hanya lahiriah, batinnya sama. Ya pribadi itu juga sama, Mbak. Pribadi karakteristik pribadi penentu dalam pembelian. Coba pribadi, usia, KTP itu, tahap pekerjaan, masuk pendapatan dan sebagainya dibaca semua dan memiliki pengaruh yang berbeda, ya, memiliki pengaruh yang berbeda, ya, dipahami ya. Ya tentu kan usia muda kalau adalah lansia itu mempengaruhi ingin mendapatkan sebuah produk yang berbeda, harga juga berbeda. Kemudian lagi Anda konsumen harus paham tentang kepribadian, motivasi, sesuatu yang bersifat internal, dalam, inner, seperti itu, terlatih, terampil, membaca orang. Ini ya, marketing itu main persepsi, marketing itu membaca orang, Mbak. Personality juga sama, jika dibaca gayanya piye, konsep piye. Kalau orang itu lebih bertekad tinggi, gaya hidupnya seperti apa, olahraga, shopping, keluarga, pakaian, makan, itu sama, itu perlu pengecekan, ya. Ngecek kalau senang olahraga, senang shopping, kalau suka jalan-jalan kan, olahraga siapkan, memakai olahraga, sepeda dan sebagainya, itu gaya hidup ya, termasuk mungkin ritual sih. Kemudian pembelajaran juga sama, pengalaman ya, itu ya itu juga perlu dipelajari, sikap juga perlu dipelajari ya. Yang paling ini ya, orang kalau udah yakin sama Honda ya itu terbaik, maka dia tidak terpengaruh oleh Yamaha, Suzuki dan sebagainya. Nah itu ya, bagaimana mau beli dikalahkan dengan top merek, bagaimana merek itu dikalahkan dengan merek yang sudah tertancap di benak. Ini sebuah kekuatan yang luar biasa. Ini ada masalah terhadap bank syariah, persepsi terhadap bank syariah sudah bias, ada juga sama, ini masalah lagi. Jadi kita secara mencoba mengkomunikasikan terus. Karena kita kalau main sikap, main keinginan terkait persepsi, maka dilakukan harus mengkomunikasikan produk tersebutnya terus menerus sampai dia nanti akan terpengaruh. Top of mind-nya masuk. Selalu ingat bahwa nomor satu adalah aku, atau nomor satu Sanyo, nomor satu Mio atau seperti itu kuat-kuatan. Jadi adik-adik semua harus paham, ternyata konsumen harus dipahami gaya hidupnya, citranya, motivasi, sikap, baik itu persepsi, agama, pendidikan, pendapatan, dibaca semua sebelum menetapkan sebuah produk. Ya, ini yang ada. Coba saya cek lah, ada yang lain, kita coba saya closing dengan yang lain. Saya ingin masuk ini. Ada tipe, kalau nggak ada saya masuk di kuliah metadata tenang jurusannya
Coba yang paling terakhir, jadi kita menemukan ya dua cerita nanti saya kirimkan di WA. Dilihat ya, kita harus lihat juga, kita harus baca. Kalau itu pembelinya pria, Ahsan kayak gitu, Ahsan ini coba kita lihat Ahsan. Ahsan itu udah terpengaruh bujuan penjual ini. Setuju ya Ahsan ya? Kamu terpengaruh, sering terpengaruh bujuan nih, apalagi cantik nih. Kira-kira iya enggak? Iya enggak Mas? Iya, terkadang hanya lewat saja langsung di buka Mas, buka dulu. Ya, ini seperti ini ya, mudah terpengaruh bujukan penjual, sering tertipu kesabaran. Benar nggak? Silahkan yang coba kalau protes nggak apa. Punya asal pronya jika masuk ke toko tanpa membeli. Orang begitu berbelanja sehingga sering terburu-buru, mudah dipengaruhi. Ini terpengaruh laki itu Mbak. Maka cara memperlakukannya setelah tahun ini nih, konsumennya dulu konsumennya. Maka laki itu dilayani dengan cepat, tanpa perlu banyak bicara. Setiap penjelasan cukup terbatas. Laki itu jangan banyak omongan. Kemudian warnanya jangan pink ya, jangan yang menyolok-nyolok lah seperti itu. Iya dong, kan nggak usah laki kok dikeping ya repot nanti ya. Kemudian yang kedua, wanita ini itu tidak mudah terbawa arus, lebih tertarik pada warna, lebih banyak tertarik pada gejala mode. Orang begitu tertarik pada hal teknis, senang belanja, cepat merasakan suasana toko, kemudian menyenangi hal-hal yang romantis, status. Nah, disinilah ini mbak-mbak ini. Jadi berikan diskon. Oh, ternyata benar ini diskonan ini. Jadi nggak tahu ini. Tapi Mbak Kintan tuh main diskon, tapi mintanya banyak. Ya Mbak Kintan ya. Banyak diskonan langsung angkat ya Mbak Dinya juga gitu sih. Sama aja nih. Jeriska juga sama. Jadi seperti ini Mbak. Jadi lebih kepada harga itu. Mbak Kintan diomong harga murah. Terus pakai 12 ya seperti itu. Dimainkan ini. Contohnya itu seperti ini Mbak ya. Mungkin pelajaran untuk menaklukkan konsumen ya. Kemudian pembeli remaja, coba remaja amat muter rayuan ini dulu, lihat ini rayuan penjual, tidak bikin baru rencana kita tukar-tuku kan gitu ya, DPNTL ini gampang, ada orang tua ya seperti itu. Kemudian pembeli lanjut usia umumnya mempunyai pola pikir yang sesuai pengalaman itu. Ini ya apa dilakukan, lambangkan, maka mintakan tolong penjual yang lebih tua atau muda tapi nuani Mbak. Ini juga gitu Mbak. Jadi ternyata begitu ya, konsumen itu begitu banyak, kita harus pahami kepribadian dan sebagainya, itu harus dipelajari ya. Nah, kemudian pembeli yang ragu-ragu, kalau beli itu ragu-ragu, berikan pelayanan, tenangan, berikan pilihan dua saja, yang lain jangan dikeluarkan atau dikeluarkan, selesai dia tambah bingung nggak beli. Ya, ini menjadi bagian sebuah proses untuk menjana seperti itu ya. Dan yang terakhir, hari ini sekalian kita menyebut istilah closing. Ya, baik ya. Ini closing hari ini terakhir dari pasar ini closing. Jadi konsumen itu pada saat kita sudah paham
maka kita harus tutup penjualan dengan bagus. Salah satunya ya dengan cara membaca si Ahsan. Ini Ahsan pegang jenggot menunjukkan sambil lihat kanan kiri itu menunjukkan closing ini, menunjukkan ditutup ini kuliahnya kan seperti ini, seperti itu loh kayak gini. Ya, ini memang ini bacaan Mbak. Jadi Mbak bisa membaca apa konsumen itu beli apa enggak. Kalau matanya ke sana kemari, kita lihat di sini gitu, itu menunjukkan selesai itu. Dia tidak beli. Tapi kalau fokus, maka insya Allah dia akan beli. Coba baca, kan kamu bisa merasakan ini beli apa tidak kan? Kita lihat Mbak. Klimaks daripada penjualan sebenarnya adalah puncaknya ya. Dia enggak titik. Kemudian yang paling penting adalah mendorong daripada konsumen mengatakan ya. Isyarat verbal yang disampaikan dan isyarat verbal itu perlu dipelajari Mas. Gerakan perlu dipelajari. Ya, contoh isyarat kertas penolakan bisa diatur, kemudian pandangan, kemudian mengajukan pertanyaan, dan kalau ini proses ya. Tapi yang penting ini Mas, membaca konsumen dari gerak. Coba lihat. Cara verbal adalah hal tersebut cukup menarik, perlu disebut sejak lama ingin katanya. Verbal itu kata-kata. Oh, ini loh, saya jujurin yang paling penting ini barang ini paling yes ini. Oh, ini kata-kata segera di closing, segera diberikan sebuah nota, segera dimasukkan, didudukkan ini. Kalau ada kata-kata ajaib yang keluar dari mulut konsumen, kalau itu non-verbal, kamu baca konsumen, sikapnya bagaimana, ekspresinya bagaimana, air mukanya, tekan anda, sorot matanya seperti apa, kita bisa melihat seperti ini. Badan agak ke depan, mata terbuka, pegang produk, calon pembeli menyentuh mukanya, calon pembeli tersenyum, mengangguk, calon pembeli mau megang pena, perubahan ada memegang itu menunjukkan berminat. Angguk, gerakannya agak maju, motornya belolok, tersenyum, otot-ototnya tenang dan sebagainya, itu menunjukkan syarat untuk masih berminat. Ya, seperti itu. Kalau sudah bimbing jawab, inilah kesempatan terakhir melakukan closing tadi. Kalau nggak kuat, maka akan asisten ambil data untuk menguatkan, segera melakukan closing. Jangan ragu-ragu seperti itu, upaya untuk menguatkan dia. Sehingga yang terjadi adalah berhasil mendorong calon pembeli, dan istilahnya adalah kalau sudah kontraknya tanda tangani, itulah kesuksesan gitu. Jadi proses itulah yang ingin kita dari konsumen. Maka konsumen harus kita pelajari sampai pada proses akhirnya itu Anda memahami gerak tubuh verbal dan non verbal itu jadi sebuah keterampilannya, sebuah fokus latihan ini yang menentukan sukses tidaknya kita bisa pemasaran. Ya, kita sudah tahu situasinya, ya sudah tahu. Sudah situasinya bagaimana proses suksesnya pemasaran tentukan oleh memahami konsumen, ya? Itu yang paling penting, baik lahirnya maupun batinnya. Kalau yang lahirnya tentu kita ada dermawan, kita bisa wangi, kita bersih, senyum dan sebagainya, itu secara lahirnya seperti ini ya. Anda tahu kan tadi tipenya, kepribadiannya dan lain-lain di saat berpengaruh bila kita cepat kayak dengan konsumen. Ya kalau nggak ada, saya mohon maaf, cukup ya, nggak apa-apa ya, kita cukupkan, nggak masalah ya, cukup nih kalau gitu. Terima kasih. Bapak kita akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga. Jadi konsumen ya, ini Ahsan ini rekan Kletot ini menjadi bagian dari konsumen yang kepingin closing. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Ngantuk Pak, ngantuk semua ini ya. Terima kasih ini udah. Sama minta tolong PPT-nya ya Pak ya. Iya, langsung kita kirimkan nih. Saya berarti belum selesai nih, saya di komputer lagi nih 10 menit. Siap, karena harus dikirim. Matur suwun, siap.